Desa Pau, tahun 2001. Udara sore selalu membawa aroma basah tanah dan kayu bakar. Sebuah desa kecil yang memeluk kaki gunung Lombo Batang di Sulawesi Selatan. Jauh dari hiruk pikuk kota, kehidupan di sana berjalan lambat. Diwarnai denting alat-alat bertani dan nyanyian jangkrik. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan kisah-kisah lama yang tak pernah benar-benar mati. Ami, gadis 15 tahun dengan rambut dikepang dua, sedang duduk di teras rumah panggungnya yang sederhana. Pandangannya lurus ke depan, ke arah sawah, ke tempat ayahnya, Pak Eri, sedang menyelesaikan pekerjaan terakhirnya sebelum maghrib tiba. Di pangkuannya, sebuah panci kecil berisi potongan wortel yang baru ia kupas. "Ami, wortelnya sudah siap, Nak?" tanya Bu Rosma, ibunya dari dapur. Suara ibunya terdengar lembut, namun ada nada lelah yang selalu menyertai suaranya belakangan ini. "Sudah, Bu, sebentar lagi kurebus," jawab Ami sambil beranjak. Rebusan wortel itu adalah makanan wajib bagi Mahesa, yaitu kakak laki-lakinya. Mahesa yang seharusnya menjadi pemuda paling kuat di desa, kini terbaring lemah di kamarnya. Sudah 2 bulan, tubuhnya kurus mengering. Demamnya tidak pernah turun dan nafsu makannya menghilang, kecuali untuk wortel rebus. Ami membawa panci itu ke dapur. Api di tungku sudah menyala. Sambil menunggu air mendidih, matanya melirik ke kamar Mahesa. Pintu kamar itu selalu tertutup, seolah menyembunyikan penderitaan yang tak terucapkan. Awalnya, Mahesa hanya sakit biasa, demam dan pegal-pegal. Namun, saat dibawa ke puskesmas kecamatan, dokter hanya menggeleng. Semua hasil pemeriksaan darah normal. Lalu, keanehan mulai muncul. Mahesa mulai bicara meracau. Matanya kadang-kadang kosong menatap langit-langit. Dan dia sering sekali memanggil nama yang tak pernah didengar Ami. Nama seorang perempuan. Puncaknya adalah 2 minggu lalu. Mahesa menolak semua makanan, bahkan bubur. Ia hanya menunjuk pada wortel yang tergeletak di meja dapur. Sejak itu, Bu Rosma dan Pak Eri selalu mencari wortel terbaik dari kebun tetangga, dan Amilah yang bertugas merebusnya. Hanya setelah memakan beberapa potong wortel, Mahesa akan tidur dengan tenang, meskipun hanya sebentar. Tok tok tok, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Pak Eri sudah masuk dan sedang mencuci kaki di pancuran teras. Bu Rosma membuka pintu. Di sana berdiri seorang ibu tua dari ujung desa yang terkenal dengan pengetahuannya tentang obat-obatan tradisional dan hal-hal yang tak kasat mata. "Mari masuk, Bu. Ada apa gerangan?" sambut Bu Rosma mempersilahkan. "Tidak usah, Rosma.
Saya hanya ingin menyampaikan pesan, kata ibu tua itu. Suaranya serak namun tegas. Anakmu Mahesa, dia tidak sakit biasa. Ada yang mengambil jiwanya. Seketika, dapur yang tadinya hangat menjadi dingin. Ami berhenti mengaduk wortel. Pak Eri yang baru selesai berwudu berdiri mematung di ambang pintu kamar. Maksud ibu apa? Tanya Pak Eri sambil mendekat. Wajahnya yang sudah bergaris-garis terlihat semakin tegang. Dia diganggu oleh penunggu yang cemburu. Mungkin dia pernah mengambil sesuatu dari hutan tanpa izin, atau tidak sengaja melanggar batas. Jelas ibu tua itu. Matanya lurus ke kamar Mahesa. Tapi ada yang aneh. Penunggu itu tidak mau darah, tidak mau sesajen. Dia hanya mau wortel. Ami menelan ludah. Wortel rebus yang sedang ia siapkan. Tiap Mahesa memakan wortel itu, energinya tidak kembali padanya. Itu menjadi persembahan makanan bagi penunggu itu, agar dia tetap bisa menahan jiwa Mahesa di dunianya. Lanjut ibu tua itu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bu Rosma mulai menangis, memegang erat lengan suaminya. Ini yang penting. Mulai besok, jangan berikan dia wortel rebus lagi. Bahkan jika dia merengek atau mengamuk, jangan dikasih. Kau harus menukar makanannya dengan rebusan akar-akar ini, kata ibu tua itu sambil menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi akar kering. Ini akan menguatkan jiwanya. Dan yang paling penting, wortel terakhir yang dia makan harus dibuang. Jangan biarkan sisa air rebusannya sampai terhisap ke bumi. Setelah menyampaikan pesan itu, ibu tua tersebut langsung pergi tanpa menunggu balasan, menghilang ke dalam pekatnya senja. Ami, Bu Rosma dan Pak Eri saling pandang. Mereka adalah orang-orang desa yang percaya pada alam dan segala isinya, termasuk hal-hal gaib. Mereka tahu ibu tua itu tidak mungkin bercanda. Api di tungku Ami sudah mengecil. Wortel itu sudah matang. Uapnya mengepul, membawa aroma manis yang kini terasa mencekam. Ini adalah wortel terakhir yang boleh dimakan Mahesa. Ami dengan gemetar menuangkan wortel rebus itu ke dalam mangkok. Ia melangkah menuju kamar Mahesa. Ketika pintu terbuka, kegelapan menyergap. Bang, ini wortelmu, kata Ami pelan. Mahesa yang terbaring segera membuka mata. Matanya tak lagi kosong, tapi berkilat aneh. Ia menyambut mangkuk itu dengan tangan yang terasa dingin dan mulai makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Ami berdiri di sana, mengawasi setiap kunyahan kakaknya. Ada sensasi merinding yang menjalar. Apakah benar setiap kunyahan itu menguatkan makhluk tak kasat mata di sampingnya? Setelah
menghabiskan seluruh isinya, Mahesa menatap Ami. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang terasa asing, bukan seperti senyum Mahesa yang ia kenal. "Terima kasih Ami," katanya dengan suara pelan dan serak. Ami mengangguk, mengambil mangkok kosong itu dan bergegas kembali ke dapur. Ia melihat sisa air rebusan wortel di panci. Airnya keruh kekuningan. Ia teringat pesan ibu tua itu. Jangan biarkan sisa air rebusannya sampai terhisap ke bumi. Ami membuang air itu ke dalam tempat sampah, dilapisi plastik tebal, memastikan tidak ada setetes pun yang meresap ke tanah. Malam itu, keluarga mereka tidur dengan perasaan cemas dan harapan yang bercampur aduk. Mereka telah memberikan persembahan terakhir. Perjuangan untuk merebut Mahesa kembali baru akan dimulai besok. Matahari pagi di desa Pau terasa dingin. Ketegangan menggantung di udara di rumah Pak Eri. Setelah Mahesa menghabiskan rebusan wortel terakhir tadi malam, Bu Rosma dan Ami bertekad untuk mengikuti petunjuk si ibu tua. Pagi ini, Bu Rosma telah menyiapkan rebusan pahit dari akar-akar kering yang diberikan. Ami, kau berikan ini pada Mahesa. Setelah dia minum, kunci pintunya dari luar. Kita harus kuat, nak, pinta Bu Rosma, menyerahkan cangkir berisi air berwarna coklat pekat. Ami mengangguk. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu penolakan ini bisa memicu kemarahan Mahesa, atau lebih tepatnya entitas yang menguasai tubuhnya. Ia masuk ke kamar. Mahesa tampak lebih segar dari biasanya. Tetapi ada sorot mata tajam yang tak biasa, seolah ia tahu rencana Ami. "Bang, ini sarapanmu," kata Ami, berusaha terdengar ceria. Mahesa melirik cangkir itu, kemudian beralih ke Ami. "Bukan itu, aku mau wortel rebus buatanmu." "Tak ada wortel lagi, Bang. Ibu bilang kita harus mencoba obat baru ini supaya abang cepat sembuh," jawab Ami, menawarkan cangkir itu. Mahesa mendengus. Ekspresinya berubah. Bukan lagi wajah Mahesa yang lemah, tetapi wajah yang dipenuhi amarah tersembunyi. "Aku bilang, aku mau wortel," bentaknya dengan suara yang serak, kini terdengar keras dan mengancam. Ami terkejut, hampir menjatuhkan cangkirnya. Ia belum pernah mendengar Mahesa bicara dengan nada setajam ini. "Maaf Bang, ini yang harus kau minum," Ami bersikeras. Tiba-tiba tangan Mahesa bergerak cepat, menepis cangkir dari tangan Ami. Air pahit itu tumpah, membasahi lantai kayu. Mahesa kemudian bangkit dari ranjang. Tubuhnya yang kurus terlihat menyeramkan di bawah cahaya pagi yang remang-remang. "Keluar, aku mau wortel. Ambilkan wortel sekarang juga," teriak Mahesa, matanya memerah. Ami mundur perlahan. Ia ketakutan ketika ia melihat kakaknya. Tapi ia tahu
yang berdiri di depannya bukanlah Mahesa. Itu adalah manifestasi dari kemarahan yang lapar. "Aku akan kembali, Bang," kata Ami. Lalu segera berlari keluar dan mengunci pintu kamar dari luar, persis seperti yang diperintahkan ibunya. Dari dalam terdengar suara gedoran keras. Mahesa mengamuk. Dia menendang dan memukul pintu, berteriak-teriak meminta wortel. "Wortel, aku lapar. Ami, mana wortelku?" Pak Eri dan Bu Rosma segera mendekat. Pak Eri memeluk Ami yang gemetar. "Sudah nak, jangan takut. Kita harus bertahan," bisik Pak Eri. Lalu berbalik menghadap pintu. Mereka bertiga duduk di depan pintu kamar Mahesa. Suara gedoran itu berlangsung selama hampir 1 jam. Lalu mereda menjadi tangisan. Tangisan yang menyayat hati. Tangisan Mahesa yang sebenarnya meminta tolong. "Tolong ayah, dingin, aku takut, aku mau wortel." Bu Rosma menangis di pelukan Pak Eri. "Kita harus membukanya, Pak. Dia kedinginan. Dia butuh wortel." "Tidak, Rosma. Kita tak boleh menyerah. Ingat kata ibu tua itu. Wortel itu makanannya, bukan obatnya," tegas Pak Eri. Suaranya serak menahan air mata. Ami memejamkan mata. Ia membayangkan kakaknya di dalam melawan entitas jahat itu sendirian. Pintu kayu jati yang tebal itu menjadi satu-satunya pertahanan mereka. Menjelang siang, suara di dalam kamar benar-benar hening. Keheningan yang lebih menakutkan daripada amukan apapun. "Dia tertidur," bisik Bu Rosma. Air matanya sudah kering. "Semoga saja," sahut Pak Heri. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai sore. Pintu tetap terkunci. Mereka makan di dapur tanpa nafsu, diselingi bisikan-bisikan cemas. Sore harinya, saat Ami hendak membersihkan panci sisa rebusan wortel semalam, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Tempat sampah yang tadi malam ia pastikan tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Sebuah lubang kecil terlihat di dasar plastik, seolah ada sesuatu yang telah mengikisnya. Dan sisa air rebusan yang ia buang sudah tak ada. Ami merasakan darahnya membeku. Air rebusan itu terhisap ke bumi. Meskipun sedikit, tetapi telah terjadi. "Bu, Pak," panggil Ami panik. Pak Eri dan Bu Rosma bergegas menghampiri. Setelah melihat tempat sampah itu, wajah mereka memucat. "Astaga, ini pasti perbuatan dia. Dia sangat lapar," gumam Pak Eri. "Mungkin dia menggunakan celah sekecil apapun untuk mengambil sarinya. Jika air itu terhisap, apa yang akan terjadi, Pak?" tanya Bu Rosma. Suaranya bergetar. "Itu berarti kekuatannya bertambah. Kita harus segera bertindak," kata Pak Eri. Matanya menoleh ke arah pintu kamar. Malam itu, mereka kembali ke depan kamar Mahesa.
Pak Eri membawa parang, bukan untuk melukai, tapi sebagai perlindungan. Bu Rosma membawa cangkir berisi air rebusan akar yang baru. Dan Ami, ia hanya membawa keberanian. Bu Rosma membuka kunci. Pintu didorong perlahan. Ada aroma aneh. Perpaduan wangi tanah basah dan aroma wortel yang sangat manis menyambut mereka. Mahesa terbaring di lantai, bukan di tempat tidurnya. Tubuhnya meringkuk, seolah mengalami kedinginan hebat. Mahesa, nak, Bu Rosma bergegas mendekat. Tiba-tiba Mahesa bergerak. Ia mendongak. Matanya yang tadi merah kini gelap. Seolah tak ada bola mata, hanya kekosongan. Wajahnya pucat pasi, namun senyumnya lebar, penuh kemenangan. Terlambat, bisik Mahesa. Tapi suara itu terdengar berat, seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan. Kalian telah memberikan yang terakhir, dan aku menyerap sisa sarinya. Aku kuat sekarang. Mahesa, jangan dengarkan dia, nak. Ayo, minum ini. Pak Eri berusaha menyodorkan air rebusan akar itu. Mahesa tertawa. Suara tawa yang bukan milik Mahesa. Ia melompat mundur. Gerakannya lincah dan cepat. Tidak seperti orang sakit. Kau tidak bisa merebutnya kembali. Dia milikku. Jiwanya sudah hampir sepenuhnya ada di duniaku. Dan dia akan segera menjadi penunggu di sini. Ami tak bisa lagi menahan diri. Ia melihat abangnya mulai menghilang. Kau bukan abangku, kembalikan dia, teriak Ami, penuh amarah dan kesedihan. Mahesa atau entitas itu menunjuk ke arah Ami. Kau yang telah merebus wortel itu, kau yang paling disukai, kau yang paling dekat dengan jiwanya. Baiklah kalau begitu, kau akan jadi gantinya. Jika kau berani masuk ke duniaku, ucap entitas itu. Tiba-tiba Mahesa ambruk. Tubuhnya kembali lunglai, lemah tak berdaya. Pak Eri dan Bu Rosma segera memegangnya. Entitas itu telah pergi untuk sementara. Sambil memegangi Mahesa, Pak Eri menatap Ami. Kita harus memanggil Nenek Mala. Kita harus melakukan ritual pemindahan jiwa sebelum terlambat. Besok, Ami, kau harus ikut ayah ke hutan. Ami memandang abangnya yang tak sadarkan diri, lalu mengangguk dengan tekad kuat. Ia tahu ia harus menghadapi rasa takutnya. Rebusan wortel terakhir telah memperkuat musuh. Kini saatnya mereka mencari penangkalnya di tempat asal masalah itu. Pagi itu, sebelum ayam berkokok, Pak Eri sudah menyiapkan bekal dan peralatan seadanya. Di pundaknya terikat sebuah bungkusan yang berisi sirih, kapur, dan beberapa jenis dupa. Keperluan untuk bertemu Nenek Mala, orang pintar yang tinggal terpencil
di tengah hutan. Ia dikenal mampu menembus batas alam. Mahesa masih terbaring lemah, namun nafasnya lebih teratur setelah Bu Rosma memaksanya meminum sisa rebusan akar semalam. Bu Rosma duduk di samping ranjang. Matanya sembab karena kurang tidur. Tetapi ia memberikan senyum untuk menguatkan kepada Ami. Hati-hati nak, ikuti semua kata ayahmu. Dan jangan pernah ragu, pesan Bu Rosma. Iya Bu, kami akan membawa Bang Mahesa kembali, jawab Ami sambil memeluk ibunya erat-erat. Perjalanan ke pondok Nenek Mala memakan waktu hampir 3 jam. Mendaki jalur setapak yang licin dan sepi di kaki gunung Lombo Batang. Pak Eri berjalan di depan dengan langkah cepat, sementara Ami mengekor di belakangnya, membawa tas kecil berisi air minum. Ketika mereka sampai, pondok Nenek Mala terasa sejuk dan damai, dikelilingi pepohonan rimbun. Nenek Mala, seorang wanita tua dengan tatapan mata yang tajam namun penuh wibawa, sedang menumbuk sesuatu di lesung batu. Setelah Pak Eri menjelaskan keadaan Mahesa dan insiden air rebusan wortel yang terhisap ke bumi, Nenek Mala menghela nafas panjang. Entitas itu sudah terlalu kuat. Dia sudah mengikat jiwa Mahesa dengan makanan kesukaannya. Wortel bukan hanya nutrisi, tapi wortel yang direbus dengan cinta keluarga menjadi jembatan energi yang kuat. Karena kalian menggunakan cinta untuk memberi, dia menggunakan cinta itu untuk menipu, jelas Nenek Mala dengan suara tenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Nek? Kami tak boleh menyerah, pinta Pak Eri. Ada satu cara, kalian harus masuk ke dalam. Kalian harus merebut jiwa Mahesa dari tempat dia disekap. Ami, kau harus ikut, kata Nenek Mala menatap lurus ke mata Ami. Ami tersentak, tetapi ia tak gentar. Saya siap, Nek. Bagus, karena kamu yang paling sering menyiapkan makanan itu, jiwamu punya ikatan frekuensi yang sama dengan Mahesa dan entitas itu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa melihat jalan masuknya, ujar Nenek Mala. Nenek Mala kemudian mulai menyiapkan ritual. Ia membuat garis lingkaran dari abu di tengah pondok. Ia meletakkan 2 buah batu sungai di tengahnya dan menyalakan dupa. Asap wangi yang tebal mulai memenuhi ruangan. Duduklah Ami. Ingat, alam itu sangat berbeda. Jangan sentuh apapun, kecuali Mahesa. Jangan berbicara dengan siapapun selain dia. Dan yang terpenting, kamu harus membawa satu benda berharga milik Mahesa. Itu akan menjadi jangkar jiwanya saat kau menemukannya. Ami mengeluarkan sebuah liontin tua yang selalu dipakai Mahesa. Hadiah ulang tahun terakhir
dari kakek mereka. Ia menggenggamnya erat. "Baik, Nek," bisik Ami. Nenek malah mulai membaca mantra-mantra kuno. Bahasanya terdengar asing dan berirama. Asap dupa semakin tebal. Ami memejamkan mata, merasakan kepalanya pusing. Seolah tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba ia merasakan kakinya menyentuh sesuatu yang lembut. Ia membuka mata. Ia tak lagi berada di pondok nenek Mala. Ia berdiri di sebuah tempat yang aneh. Langitnya berwarna ungu gelap dan tidak ada matahari. Di sekelilingnya ada pohon-pohon besar yang akarnya menjulang tinggi, dan semuanya tampak terbuat dari batu kristal yang memancarkan cahaya remang-remang. Ini adalah alam para penunggu, dunia tempat Mahesa disekap. Ami berjalan perlahan, dipandu oleh nalurinya. Udara di sana sangat dingin. Ia bisa mendengar suara bisikan dari pepohonan. Suara-suara yang memanggil namanya mencoba menarik perhatiannya. Ami menggenggam leontin Mahesa, mengingat pesan nenek Mala, jangan berbicara dengan siapapun. Setelah berjalan beberapa saat, ia melihat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari ranting pohon. Tampak menyedihkan. Di depannya ada sesuatu yang berkilauan. Itu adalah tumpukan wortel. Ratusan wortel segar tertata rapi. Dan di tengah tumpukan itu duduklah Mahesa. Mahesa terlihat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang lusuh, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan yang menyesatkan. Ia sedang asik mengunyah wortel mentah dengan senyum lebar. "Bang," panggil Ami. Mahesa mendongak. Wajahnya bersinar, namun senyumnya terasa aneh. "Ami, kenapa kau di sini? Ayo, duduklah. Wortel ini manis sekali. Coba kau makan," ajak Mahesa sambil mengulurkan sepotong wortel. Ami melihatnya, air matanya menetes. Ini bukan Mahesa yang sakit. Ini adalah Mahesa yang jiwanya sedang dipuaskan, dikunci dalam kebahagiaan palsu. "Bang, jangan makan lagi. Itu jebakan. Kau harus ikut aku pulang," pinta Ami. Suaranya bergetar. "Pulang? Di sini enak, Ami. Aku tidak demam, aku tidak lelah. Wortel ini tidak pernah habis. Dan coba kau lihat," kata Mahesa menunjuk ke sampingnya. Di sana muncul sesosok bayangan. Sosok wanita cantik, kulitnya pucat, dan matanya menyerupai wortel berwarna jingga menyala. Ia adalah entitas penunggu itu. "Dia tidak akan pulang, Ami. Dia akan tinggal di sini bersamaku. Aku akan menjaganya, memberinya makan yang dia suka. Dan sekarang kau juga harus tinggal. Kau yang telah merebus makanan terbaikku," kata entitas itu. Suaranya seperti desiran daun kering.
Sosok itu melangkah mendekat. Ami merasakan energi dingin yang mencekiknya. Aku tak akan biarkan kau telah menipunya dengan rebusan wortelku, teriak Ami mencengkram liontin di tangannya. Kau tidak bisa melawanku, gadis kecil. Kau hanya manusia biasa. Di sini, akulah penguasanya. Entitas itu tertawa. Tawanya bergema di langit ungu. Saat entitas itu hampir menyentuh Ami teringat kata-kata nenek Mala. Ia mengeluarkan liontin Mahesa. Liontin ini adalah janji kakek kami. Ini adalah jangkar jiwanya. Kau boleh mengambil energi dari rebusan, tapi kau tidak bisa mengambil cintanya. Ami melemparkan liontin itu ke arah Mahesa. Liontin itu jatuh tepat di pangkuan Mahesa, menyentuh kulitnya. Begitu liontin itu menyentuh Mahesa, ekspresi Mahesa yang bahagia langsung runtuh. Ia menjerit. Kesenangan palsu itu hilang, digantikan rasa sakit yang luar biasa. Panas, panas, teriak Mahesa memegangi liontin itu. Entitas penunggu itu menjerit marah. Tidak, kau curang. Itu adalah ikatan darah. Seluruh alam kristal ungu mulai bergetar. Tumpukan wortel itu membusuk dalam sekejap, berubah menjadi tanah yang hitam. Ami tahu ia harus segera pergi. Bang, ingat aku. Ingat ibu dan ayah, Bang. Pegang tanganku, teriak Ami mengulurkan tangan. Mahesa menatap Ami. Di matanya kini terlihat sedikit kilasan Mahesa yang asli, dipenuhi air mata dan ketakutan. Ia merangkak, meraih tangan Ami sambil menggenggam liontin itu. Tiba-tiba, suara nenek Mala menggema di langit ungu. Waktunya habis, keluarlah. Ami merasakan tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang dahsyat, diseret bersama Mahesa. Entitas itu menjerit di belakang mereka, mencoba menarik Mahesa kembali. Jangan, dia milikku. Ami merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Ketika ia membuka mata, ia kembali ke pondok nenek Mala. Ia terbaring di lingkaran abu dengan Pak Eri dan nenek Mala menatapnya cemas. Di sampingnya terbaring Mahesa. Tubuhnya kotor dan basah oleh keringat. Tapi ia bernafas. Di tangannya, ia masih menggenggam liontin itu erat-erat. Mahesa, syukurlah, seru Pak Eri langsung memeluk putranya. Nenek Mala tersenyum. Kau berhasil, Ami. Sekarang kita harus segera membawanya pulang dan melakukan ritual penutup. Mereka mengangkat Mahesa yang masih tak sadarkan diri dan memulai perjalanan pulang. Mereka berhasil merebut jiwa Mahesa, tetapi apakah entitas itu akan menyerah begitu saja? Ami tahu pertarungan terakhir akan terjadi di rumah mereka. Perjalanan kembali ke desa Pau terasa lebih cepat. Meskipun mereka harus memapah Mahesa
yang masih tak sadarkan diri. Ketika sampai di rumah, hari sudah menjelang maghrib. Bu Rosma segera menyambut mereka dengan tangis haru bercampur lega. Mahesa diletakkan di tempat tidurnya. Tubuhnya sudah sepenuhnya milik Mahesa, bukan lagi boneka yang dikendalikan. Namun ia masih sangat lemah. Nenek Mala yang ikut bersama mereka segera memulai ritual terakhir. Ia meminta Ami untuk mengambil semua peralatan masak yang pernah digunakan untuk merebus wortel, termasuk panci dan mangkoknya. Kita harus memutus semua ikatan energi yang tersisa. Entitas itu pasti akan datang lagi malam ini. Karena Mahesa sudah kembali, dia akan menuntut pertukarannya, yaitu kau Ami, jelas Nenek Mala sambil meletakkan panci-panci itu di halaman belakang. Ami merasakan getaran ketakutan, tetapi ia menatap Mahesa dan menggelengkan kepala. Ia tak akan lari. Nenek Mala membuat api unggun kecil di halaman. Ia menuangkan minyak kelapa yang sudah dimantrai ke atas panci bekas rebusan wortel. Ami bakar daun sirih dan cengkeh ini. Saat asapnya naik, itu akan mengundang dia. Jangan takut. Kita sudah merebut yang paling berharga darinya, perintah Nenek Mala. Ami melakukan apa yang diperintahkan. Asap wangi sirih dan cengkeh mulai mengepul, berlawanan dengan aroma wortel manis yang selama ini menguasai rumah mereka. Tak lama setelah azan maghrib, udara di sekitar rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Angin kencang berhembus menerbangkan dedaunan, padahal tidak ada badai. Lampu minyak di teras berkedip-kedip, hampir padam. Terdengar suara bisikan dari kegelapan yang mengelilingi rumah. Suara yang sama yang Ami dengar di alam gaib. Suara yang berat dan marah. Kau melanggar perjanjian. Berikan dia padaku. Gadis itu harus menjadi penggantinya. Pak Eri berdiri di ambang pintu dengan parang di tangannya, dan Bu Rosma memeluk Mahesa di kamar sambil tak henti-hentinya berdoa. Sedangkan Ami berdiri di samping Nenek Mala menghadap api unggun. Aku bukan barang pertukaran, seru Ami dengan suara yang lantang dan tegas. Kau hanya memakan sisa-sisa energiku. Kau kalah. Entitas itu merespon dengan raungan yang terdengar seperti gesekan batu. Dari bayangan di bawah pohon mangga muncul samar-samar sosok wanita itu. Matanya jingga menyala. Nenek Mala maju selangkah. Pergi, tempat ini sudah disegel oleh ikatan darah keluarga yang kuat. Energi wortelmu sudah habis. Ikatanmu terputus oleh jangkar cinta. Saat Nenek Mala mengucapkan kalimat terakhir, ia melemparkan segenggam garam yang dicampur lada ke dalam api. Wush, api menyala tinggi, menghasilkan percikan
seperti kembang api. Ketika percikan itu mencapai panci bekas rebusan wortel, panci-panci itu seolah memuai dan mengeluarkan bunyi mendesis keras. Energi jahat yang tersimpan di dalamnya terlepas dan langsung diserap oleh api yang suci. Sosok entitas itu menjerit kesakitan. Suaranya melemah. "Tidak, aku lapar. Aku minta wortel. Wortel." Setelah desisan dari panci terakhir, api mulai meredup. Sesosok bayangan di bawah pohon mangga menghilang sepenuhnya, dan udara dingin yang mencekam lenyap digantikan oleh aroma hangat cengkeh dan minyak kelapa. Keheningan kembali, keheningan yang damai. Nenek Mala menghela nafas, tersenyum kecil. Dia sudah pergi. Dia sudah kehabisan energi. Jangan pernah lagi merebus makanan yang sama untuk orang sakit, kecuali jika itu murni obat. Cinta itu kuat, tetapi bisa disalahgunakan. Pak Eri langsung mendekati Ami dan memeluknya. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan abangmu." Keesokan harinya, matahari terbit dengan cerah, menerangi desa Pau, seolah tidak pernah ada kejadian mencekam semalam. Mahesa terbangun. Ia menatap Bu Rosma dan Pak Eri dengan bingung. Ia tidak ingat apa-apa, hanya perasaan lapar yang tak terperikan dan mimpi aneh tentang ladang wortel tanpa akhir. "Ayah, Ibu, aku di mana? Kenapa kepalaku sakit sekali?" tanya Mahesa. Suaranya kembali normal, serak karena lama tak bicara. Bu Rosma menangis bahagia dan memeluknya. "Kamu sudah di rumah, Nak. Kamu sudah sembuh." Ami masuk ke kamar, membawa semangkok bubur ayam yang hangat. "Bang, ini bubur, tapi bukan wortel," kata Ami, tersenyum lebar. Mahesa mencium aroma bubur itu, dan nafsu makannya kembali. Ia memakan bubur itu dengan lahapnya. Melihat abangnya makan dengan normal, Ami tahu semua sudah kembali seperti semula. Mereka memanggil Nenek Mala, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Nenek Mala hanya berpesan agar mereka selalu menjaga batas antara alam manusia dan alam gaib. Malam harinya, Mahesa duduk di teras bersama Ami, menikmati bintang-bintang. Ia memandangi Ami. "Ami, terima kasih. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Tapi aku tahu aku kembali karena kalian berjuang untukku," kata Mahesa. Ami tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu sang abang. "Tentu, Bang, kita adalah keluarga. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan merebus wortel untukmu dalam waktu dekat." Mereka tertawa bersama. Di rumah panggung sederhana itu, di kaki Gunung Lombo Batang yang sunyi, keluarga Pak Eri dan Bu Rosma menemukan kembali kedamaian mereka. Mahesa akhirnya sembuh total dan kembali menjadi
pemuda kuat di desa. Ami melanjutkan tugasnya di dapur, tetapi ia tak pernah lagi merasa takut pada panci dan air mendidih. Ia belajar bahwa kekuatan cinta dan keberanian dapat menembus kegelapan, bahkan di antara batas-batas alam yang paling misterius. Dan aroma yang paling ia cintai sekarang bukanlah wortel manis, melainkan aroma hangus sirih dan cengkeh yang melambangkan kemenangan.